Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, Bapak, Ibu perwakilan dari kampus pengguna sistem PMB di Suteki, serta tim dari Matahari Suteki yang sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dalam kegiatan sosialisasi pembaruan sistem penerimaan mahasiswa baru Sivitas PMB. Acara ini merupakan bagian dari komitmen kami ya Bapak dan Ibu untuk bisa terus meningkatkan layanan dan sistem akademik digital melalui pembaruan pada sistem PMB yang kini bertransformasi menjadi Sivitas PMB. Sebelumnya, salam kenal Bapak dan Ibu, saya Anggi yang akan menemani dan memandu kegiatan kita di pagi hari ini untuk bisa sama-sama menyimak bagaimana sosialisasi pembaruan sistem penerimaan mahasiswa baru ini. Selama sesi ini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi resmi yang mengenai proses transisi sistem, fitur-fitur baru yang akan hadir di kita tuh nanti apa aja sih, dan serta bagaimana mekanisme migrasi menuju Sivitas PMB-nya. Dan pastinya nanti akan ada sesi diskusi juga ya Bapak dan Ibu bersama tim Suteki untuk bisa menjawab berbagai mungkin pertanyaan Bapak dan Ibu ada yang mengenai sistem PMB ini seperti apa. Nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya. Oke. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara hari ini dengan penuh semangat dan harapan agar kegiatan hari ini bisa membawa manfaat besar ya Bapak dan Ibu bagi seluruh kampus pengguna sistem Suteki Matair. Sekali lagi, selamat datang di sosialisasi pembaruan sistem penerimaan mahasiswa baru Sivitas PMB. Dan di sini Anggi juga tidak sendirian, tapi juga dengan tim Suteki Matair lainnya yang akan membantu memandu kegiatan kita di pagi hari ini. Oke, untuk pembukaan awal kita akan ada penjelasan yang mengenai latar belakang dan alasan pembaruan sistem ini. Sistem ini tuh karena apa sih? Nanti akan disampaikan oleh tim kita. Dan juga akan ada pengenalan dan demo Sivitas PMB seperti apa. Nanti kita juga akan ada bocoran sedikit ya mengenai nanti fitur update yang ada di PMB Suteki Matahir itu apa? Salah satunya dari afiliator sistem. Mungkin nanti akan ada tim yang menjelaskan juga. Nanti akan ada penjelasan juga mengenai persiapan migrasi dan dukungan Suteki itu seperti apa untuk perpindahan sistem ini. Nanti akan masuk sesi tanya jawab serta di akhir nanti akan ada penutupan. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke pembukaan ya. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Ima. Akan disampaikan oleh Mbak Ima yang akan menjelaskan kenapa sih Suteki apa ya ada upgrade sistem ini. Sebetulnya karena upgrade sistem PMB ini sudah dari 1 tahun lalu mungkin ya, tapi ada sebagian dari kampus-kampus dari Suteki Matair atau dari Suteki Matair yang masih menggunakan sistem PMB yang lama nih. Apa aja sih keunggulannya dan latar belakang pembaharuan sistem PMB ini mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Ima. Untuk waktu dan tempatnya silakan Mbak Ima. Baik, terima kasih Mbak Anggi atas waktunya. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ima dari tim marketing Steki. Mungkin sebelum kita mulai ke acara inti, saya mau menjelaskan dulu gitu ya secara singkat. Kenapa sih gitu ya kampus perlu upgrade gitu ya dari portal PMB lama ke portal PMB yang baru, seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Anggi sebelumnya. Nah, mungkin screen saya sudah tampil ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Nah, ini merupakan sosialisasi gitu ya untuk aplikasi Civitas PMB Online bagi kampus Bapak Ibu yang belum upgrade gitu ya dari portal PMB lama ke portal PMB baru. Nah, ini kita jelaskan dulu nih alasannya kenapa kampus Bapak Ibu perlu ada upgrade gitu ya atau peralihan dari portal lama ke portal yang baru.
Oke, nah yang pertama ini mengapa Sivitas PMB hadir Bapak Ibu ya? Yang pertama ada setiap perguruan tinggi memiliki alur PMB yang unik ya Bapak Ibu. Nah ini maksudnya adalah regulasi, kemudian tahapan seleksi, dan mekanisme pendaftaran yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan sistem yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan seperti itu. Kemudian yang kedua ada modul PMB lama yang kurang mendukung untuk kebutuhan dinamis seperti yang sudah disebutkan oleh saya tadi gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah seiring dengan perkembangan, kemudian munculnya kebutuhan untuk sistem PMB yang lebih responsif, kemudian yang lebih powerful, kemudian mudah dikelola langsung oleh pihak kampus seperti itu. Nah, ini dari berbagai saran gitu ya, dari berbagai masukan dari kampus atau mitra kami gitu ya terkait portal PMB, maka lahirlah ini Civitas PMB gitu ya, atau yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui gitu ya untuk portal PMB upgrade dari kami, ini diberikan namanya itu Civitas PMB Bapak Ibu. Yang merupakan solusi modern untuk mempermudah dan memperkuat pengelolaan penerimaan calon mahasiswa baru secara menyeluruh seperti itu. Nah, ini yang pertama, more flexible. Kemudian yang kedua ada more powerful, kemudian yang ketiga ada more responsive, dan yang terakhir ada more easy. Nah, diharapkan nanti gitu ya ketika kampus gunakan portal PMB yang baru, ini kampus juga dapat lebih mudah lagi gitu ya, mulai dari tim PMB-nya nih mau cek daftar camaba yang baru daftar aja atau sudah bayar formulir kah, ataupun yang mau ditagihkan biaya formulir seperti itu. Kemudian ada peningkatan UI juga gitu ya, atau tampilan yang lebih user friendly bagi tim PMB ataupun bagi camaba. Nah, nanti diharapkan dari kami gitu ya dapat memudahkan penggunaan portal PMB-nya, baik itu dari tim PMB maupun dari camabanya, seperti itu. Kemudian juga ada portal calon mahasiswa baru. Tentunya kan selain portal admin PMB, kita hadirkan juga portal camabaknya atau portal calon mahasiswa baru. Ini sudah user friendly juga, terintegrasi dengan si akad. Nanti kalau misalkan camabak sudah dinyatakan lulus ujian pun kampus tidak perlu lagi nih membuat NIM satu-satu karena sudah ada generate NIM juga, Bapak Ibu. Ini untuk fitur unggulannya, ini ada proses pendaftaran mudah dan intuitif. Kemudian yang kedua ada informasi seleksi dan status pendaftaran transparan. Kemudian ada riwayat dan akun camaba tersimpan untuk pendaftaran ulang. Seperti itu. Nah, kemudian juga untuk portal admin kampus. Ini yang seperti sudah saya sebutkan ada portal admin PMB. Nah, ini juga diharapkan dapat memudahkan tim PMB untuk mengelola pendaftaran gitu ya. Baik itu pendaftaran di gelombang satu, gelombang 2 atau gelombang 3 begitu ya. Dan untuk maksud gitu ya adanya dari portal admin Siftas PMB ini diharapkan dapat pengelolaan alur PMB lebih fleksibel, kemudian sesuai dengan kebutuhan institusi atau kampus gitu ya. Dan untuk manajemen data peserta, tahapan seleksi, dan ada jam pengumuman. Kemudian yang terakhir ada dashboard dan pelaporan yang secara real time gitu ya, datanya dapat dilihat oleh tim PMB-nya langsung seperti itu. Jadi tim PMB nggak perlu lagi nih cek-cek data di luar portal PMB karena sudah include di dalamnya dashboard. Nanti bisa dilihat langsung data-datanya seperti itu. Nah, ini untuk komparasi fitur portal PMB lama dengan portal PMB baru. Ini untuk alur dinamis di Sivitas PMB sudah ada. Kemudian untuk portal landing page juga sudah bisa disesuaikan oleh tim PMB-nya langsung. Kemudian juga untuk akun Camamba bisa daftar ulang kembali gitu ya. Apabila misalkan di gelombang satu camaba tersebut gagal gitu ya mau coba di gelombang 2, nah ini juga bisa. Kemudian untuk tampilan UI dan UX-nya juga sudah modern dan user friendly. Kemudian terdapat statistik dan pelaporan, ini datanya juga secara lengkap dan real time jadi sudah tersedia di portal yang baru. Dia manajemen tahapan seleksi, ini juga fleksibel dan otomatisasi. Kemudian juga yang terakhir ada kemudahan pengelolaan konten. Nah, ini juga bisa dikelola oleh admin PMB-nya langsung seperti itu. Nah, mengapa kampus-kampus ini perlu beralih ya ke Civitas PMB atau portal PMB yang baru? Nah, ini yang pertama ada alur PMB yang dinamis gitu ya, menyesuaikan sendiri tahapan PMB sesuai dengan kebutuhan kampus tanpa ketergantungan tim teknis. Kemudian landing page yang interaktif dan bisa dikelola sendiri. Kemudian tidak perlu membuat website PMB terpisah, semua bisa langsung digunakan gitu ya dari Civitas PMB. Kemudian fitur lengkap dan terpusat. Nah, dari registrasi hingga pengumuman, semua proses dalam satu sistem.
Kemudian juga tampilan ramah pengguna. Ini juga sudah include untuk tampilan yang modern, intuitif, dan mendukung efisiensi kerja admin kampus atau admin PMB. Kemudian akun Camaba reusable atau mahasiswa yang gagal seleksi ini tetap bisa ikut kembali gitu ya di gelombang selanjutnya. Kemudian integrasi data yang lebih kuat jika menggunakan si akad 4.0. Nih, apabila kampus Bapak Ibu sudah gunakan si akad 4.0 dari Suteki Teknologi, nah ini bisa lebih lengkap lagi gitu ya. Semua data PMB juga bisa langsung terhubung, bisa langsung terintegrasi dengan si akad. Seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pengenalan singkat dari mengapa gitu ya kampus perlu beralih dari portal PMB lama ke portal PMB baru. Mungkin selanjutnya izin saya perlihatkan dulu gitu ya seperti apa nih portal PMB baru kita gitu ya. Nah, ini mulai dari portal admin, mungkin sebentar Bapak Ibu. Saya izin tampilkan kembali. Oke, nah ini merupakan portal admin PMB. Apakah sudah tampil Mbak Anggi untuk tampilan aplikasinya? Sudah tampil Mbak Oke, Ima. baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Oke, Bapak Ibu, untuk aplikasi atau portal admin PMB, halaman awalnya seperti ini. Jadi ketika kalau misalkan kampus sudah gunakan si akad 4.0 dari Suteki, itu aksesnya bisa langsung diintegrate dari si akadnya. Jadi nanti tim PMB akan langsung di-linkkan gitu ya ke portal ini. Nanti halaman awalnya seperti ini. Nah, ini berupa dashboard untuk melihat data-data gitu ya, mulai dari pendaftar berdasarkan status, jenis kelamin, jenis sekolah, ataupun mau dilihat nih ya per sub gitu ya, apakah pendaftar, kemudian prodi, kemudian jalur masuk, kemudian gelombang, sekolah, ataupun mulai terkait wilayah ataupun waktu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau misalkan mau lihat secara menyeluruh gitu ya untuk data pendaftar, nah ini di sini baik itu pendaftar berdasarkan status, jenis kelaminnya ataupun yang belum verifikasi gitu ya di biodata. Kemudian jenis sekolahnya banyaknya dari mana? Misalkan dari SMA atau SMK begitu ya. Dan untuk perkembangan pendaftar per tahun, nih mau dilihat nih apakah meningkat atau menurun. Nah, ini juga bisa dipilah per kategori begitu ya, mulai dari reguler, pindahan atau MBKM, kemudian untuk yang lulus seleksi. Nah, ini per tahunnya apakah meningkat atau menurun. Ini kurang lebih datanya berupa diagram dan statistik ya Bapak Ibu. Jadi tim PMB bisa langsung lihat di sini dan bisa langsung menyesuaikan filternya juga. Nah, kemudian juga untuk perkembangan batal studi, nah ini juga terlihat di portal PMB yang baru Bapak Ibu. Kalau misalkan ada camaba yang sudah daftar, akan tetapi batal gitu ya untuk belajar di kampus Bapak Ibu. Nah, ini akan terlihat juga apakah meningkat atau menurun per tahunnya seperti itu. Kemudian juga untuk portal penerimaan. Nah, nanti tim PMB juga bisa melihat data-data camaba yang daftar begitu ya. Sebentar, mana pendaftar? Reset kayaknya. Oke, di sini nanti Camabay juga bisa melihat gitu ya data-data yang misalkan Camabanya baru daftar atau misalkan sudah bayar biaya formulir gitu ya, ataupun yang sudah lulus seleksi gitu ya nanti akan terlihat di sini. Begitu, nanti per statusnya akan terlihat. Kemudian juga untuk registrasi akun, nah ini juga bisa dilihat juga siapa nih kira-kira Camabay yang sudah daftar begitu ya. Kemudian untuk tes tertulis, nanti kita memang kelebihan gitu ya dari portal Civitas PMB yang baru ini sudah ada 3 tes juga Bapak Ibu, ada tes tertulis, kemudian tes wawancara dan tes kesehatan ini bisa dikombin ketiganya atau memilih salah satu seperti itu. Kemudian juga untuk jadwal ujian, nah ini tes tertulis atau tes CBT. Nah, nanti tinggal dijadwalkan aja untuk pesertanya siapa saja cuma banyak gitu ya per jadwal. Nanti tinggal diatur sama admin PMB. Dan untuk mengatur bank soalnya juga nanti bisa langsung diatur sama tim PMB-nya di sini. Untuk acuan nilainya juga sudah ada. Kemudian untuk template kartu ujiannya nanti tinggal ditambahkan seperti itu. Kalau misalkan belum ada template kartu ujiannya bisa download dulu contoh template yang sudah kami sediakan. Seperti itu. Kemudian juga untuk berkas pendaftaran. Nah, ini mau dilihat nih camaba mana saja sih yang sudah mengumpulkan data berkas gitu ya. Apakah belum mengunggah atau sudah mengunggah? Nah, ini kalau misalkan tandanya sudah seperti ini berarti sudah mengunggah gitu ya untuk berkasnya dan sudah terverif oleh tim PMB-nya. Artinya data berkasnya sudah sesuai seperti itu. Kemudian juga untuk wawancara.
Nah, ini juga kalau misalkan ada tes wawancara di kampus Bapak Ibu, nah ini juga sudah bisa didistribusikan sama mbaknya mau siapa aja gitu ya yang mengikuti tes wawancara. Jadwalnya kapan gitu, di hari apa, di tanggal berapa, berapa banyak sama banyak. Kemudian peserta ujiannya siapa aja nih, tim PMB-nya mau lihat gitu ya nanti bisa dilihat di sini seperti itu. Kemudian juga untuk tes kesehatan, kalau misalkan ada kurang lebih settingannya sama seperti tes CBT dan tes wawancara. Nanti tim PMB tinggal tambahkan aja jadwalnya dan distribusikan sama mbaknya nanti eh, tesnya di tanggal berapa seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan mau lihat pesertanya nanti juga ada di sini. Seperti itu. Kemudian untuk proses daftar ulang, kiranya mau informasi apa nih yang disampaikan ke portal jawabannya nanti gitu ya. Apakah rentang waktu pendaftaran misalkan begitu ya, atau dalam waktu jadwal daftar ulang ini apa aja nih yang perlu dilengkapi misalkan ya, informasinya apa. Nah, nanti tinggal dilengkapi di sini. Ketika tim PMB sudah settingkan di sini, nanti akan langsung tampil ke portal Camabaknya. Seperti itu. Kurang lebih sini setting untuk informasi saja seperti itu. Dan juga untuk pengunduran diri, kalau misalkan ada gitu ya, nanti bisa dilihat datanya di sini, siapa aja cemaba yang mengajukan untuk pengunduran diri, apakah di ACC atau tidak oleh tim PMB. Dan juga untuk pindah prodi. Nah, kalau misalkan ada cemaba yang awalnya misalkan di prodi akuntansi mau pindah ke ilmu komunikasi, nah nanti bisa dilihat di sini datanya, kemudian bisa dilakukan approval oleh tim PMB atau tidak. Nah, di sini. Kemudian juga untuk pengaturan, mulai dari jadwal pendaftaran gitu ya, ini nanti bisa dilihat juga di sini. Misalkan ada biaya yang perlu ditagihkan, biayanya berapa, dan juga untuk periode aktif. Nah, ini tinggal ditambahkan juga sama tim PMB. Kemudian juga untuk target mahasiswa baru per prodi, misalkan ya berbeda target sama banyak gitu. Nanti bisa ditambahkan juga jumlahnya. Dan juga untuk jalur masuk. Nah, ini ada beberapa gitu ya di kampus Bapak Ibu. Misalkan ada lebih dari 8 atau hanya 3 atau hanya satu. Nah, ini bisa menyesuaikan juga seperti itu. Dan juga untuk gelombang. Nah, ini juga bisa menyesuaikan kira-kira berapa gelombang pendaftaran sih gitu ya. Apakah hanya 3 gelombang bisa kamu gitu ya atau 2 gelombang gitu nanti bisa menyesuaikan seperti itu. Dan juga untuk jurusan asal. Nah, ini juga nanti akan terlihat camaba yang diterimanya itu misalkan dari jurusan IPA atau IPS atau SMK gitu ya atau SMA, SMK sederajat. Nah, nanti bisa disesuaikan gitu ya oleh tim PMB-nya langsung. Dan juga untuk rapor. Nah, ini kalau misalkan ada gitu ya penyesuaian. Nah, nanti tim PMB bisa sesuaikan juga kiranya rapor mana nih yang perlu dilengkapi gitu ya oleh camabanya. Dan juga untuk data berkas, nah ini bisa dibedakan juga. Misalkan ada 3 prodi yang 5 berkas gitu ya, atau ada prodi yang cukup 3 berkas aja. Nah, nanti bisa dibedakan juga. Kemudian untuk konfigurasi email, nah apabila kampus nih punya email official gitu ya mau ditambahkan juga nih atau misalkan nanti tim PMB mau ada promosi ke Camaba melalui email nah nanti tinggal ditambahkan juga di sini. Kemudian juga untuk aturan sistem. Nah, ini kurang lebih mungkin settingannya hampir mirip dengan si akad gitu ya. Kalau misalkan ada settingan untuk generate name, kemudian biodata Camaba, atribut pilihan prodi, kelola field biodata. Nah, ini memang di portal Sivitas PMB ini, tim PMB itu bisa mewajibkan atau tidak wajib pengisian form biodata dari sisi Camaba. Nah, ini contohnya misalkan foto wajib gitu ya atau tidak tampil. Kemudian juga untuk template formulir. Nah, ini kalau misalkan ada tinggal ditambahkan. Kemudian untuk template kop surat kalau misalkan ada juga nanti tinggal ditambahkan. Seperti itu. Kemudian untuk data pelengkap, kalau misalkan tim PMB mau tahu lebih jauh nih seperti apa, Camaba tahu gitu ya kampus Bapak Ibu, misalkan dari sosial media kah, atau dari teman atau rekomendasi, nah nanti bisa ditambahkan di sini data pelengkapnya, ataupun hal lain gitu yang perlu Camaba isi, nah nanti tinggal ditambahkan di sini pertanyaannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk biaya kuliah, ada beasiswa. Nah ini kalau misalkan ada penerimaan beasiswa gitu ya, kemudian perlu didistribusikan ke Camaba. Nah, ini nanti di sini Bapak Ibu datanya, nanti bisa dilihat. Kemudian juga untuk jenis beasiswa. Nah, ini kiranya beasiswa apa aja sih gitu ya yang ada di kampus Bapak Ibu ditambahkan gitu ya nanti oleh tim PMB. Nah, nanti
dilihat juga gitu ya seperti apa komponennya. Kemudian Camaba yang menerimanya siapa aja. Nah, ini juga nanti bisa dilihat di sini seperti itu. Kemudian juga untuk tagihan dan transaksi. Nah, ini tagihan. Apabila ke depannya ada kebutuhan untuk penagihan seperti biaya formulir ke Camaba gitu ya atau penagihan biaya daftar ulang. Nah, nanti bisa ditagihkan di sini datanya dengan mengklik tambah generate tagihan. Kemudian juga untuk data transaksi. Nah, ini juga kalau misalkan ada nih data transaksi yang perlu dicek oleh tim PMB, nah nanti bisa dilihat di sini. Dan untuk laporan pembayaran. Nah, kalau misalkan ada nih karena Camabanya misalkan mau tanya gitu ya ke tim PMB, saya lupa nih ada bayar di tanggal segini. Saya ada bayar tapi lupa tanggalnya. Nah, mau dicek sama tim PMB juga bisa. Nanti tinggal ditampilkan laporannya seperti itu. Kemudian untuk promosi, nah kalau misalkan ada voucher gitu yang perlu diketahui sama Camaba, nanti tim PMB tinggal settingkan di sini seperti itu. Jadi ketika portal Camabanya nanti diakses akan langsung muncul vouchernya. Ini juga untuk email blast atau WA blast. Nah, ini ketika tim PMB mau melakukan promosi gitu ya ke Camaba. Nah, ini bisa melakukan email dan WA blast juga. Nah, nanti bisa disettingkan di sini waktunya, kemudian Camaba yang menerimanya ada berapa jumlahnya, kemudian template pesannya seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk pengaturan landing page atau pengaturan halaman Camabanya mulai dari bagian atas gitu ya, misalkan ada slider atau gelombang pendaftaran, kemudian ada logo kampus, nama kampus, nah nanti disettingkannya di sini. Seperti itu. Kemudian juga untuk slider, kalau misalkan ada, nanti tinggal ditambahkan juga di sini. Kalau misalkan ada pop-up juga berupa voucher gitu ya, nanti bisa ditambahkan di sini. Dan juga untuk jalur masuk, kalau misalkan sudah disettingkan oleh tim PMB jalur masuknya ada berapa, begitu ya, nanti bisa ditampilkan atau tidak ditampilkan apabila sudah ditambahkan nih datanya gitu ya, barangkali hanya satu atau semuanya gitu ya, nanti bisa diubahkan seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan ada video, nah ini biasanya video terkait dokumenter kampus atau mahasiswa berprestasi begitu ya, supaya lebih lebih apa namanya membuat Camaba itu tertarik gitu ya daftar di kampus Bapak Ibu. Nah, ini bisa ditambahkan URL videonya di sini seperti itu. Kemudian untuk informasi, kalau misalkan ada, nah ini mau menampilkan informasi apa, nanti tinggal disettingkan. Kemudian juga untuk langkah pendaftaran, nah nanti tinggal disesuaikan juga. Jadi kita memang untuk peralihan ke portal baru ini, tim PMP juga bisa menyesuaikan untuk langkah pendaftarannya. Apakah mau 3 langkah, 5 langkah, atau lebih, begitu nanti bisa disesuaikan. Seperti itu. Kemudian juga untuk artikel, kalau misalkan ada nih, tinggal ditambahkan juga di sini, tinggal disesuaikan artikel mana saja yang mau ditampilkan, seperti itu. Kemudian untuk testimoni, nah ini nanti juga bisa disesuaikan. Kiranya dari para alumni gitu ya, sudah ada testimoninya mau ditambahkan, nanti juga bisa disesuaikan di sini. Dan juga untuk manajemen menu, kalau misalkan nanti ada menu-menu yang kiranya tidak perlu diakses oleh Camaba gitu ya, atau yang boleh diakses gitu ya, nanti bisa diatur di sini seperti itu. Nah, kemudian juga untuk menu laporan di sini untuk ekspor atau melihat data laporan sekolah gitu ya yang mungkin banyak daftar gitu ya Camabanya dari mana nih mau dilihat gitu ya, nanti bisa ditampilkan juga di sini. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu untuk portal admin PMB. Nah, di atas ini juga bisa untuk ubah profil atau ubah password juga gitu ya atau login sebagai pendaftar. Kemudian juga untuk login ke si akad juga sudah bisa. Seperti ini juga sudah bisa 2 bahasa juga Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk portal Camabanya, ya kalau misalkan diklik ke halaman utama, nah ini sudah disettingkan ya Bapak Ibu. Artinya voucher atau ada biaya-biaya ini yang bisa dilihat oleh Camaba, misalkan begitu ya. Nanti bisa ditampilkan asalkan sudah disettingkan melalui portal adminnya tadi. Nah, ini contohnya sudah disettingkan Bapak Ibu mulai dari bagian atas ada nama kampus, kemudian logo kampus, kemudian slidernya, kemudian juga untuk testimoni misalkan ya. Nah, ini sudah disettingkan seperti itu. Kalau misalkan kembali ke halaman dashboard, nah ini contoh Camaba yang daftarnya di beda periode. Artinya Camabanya bisa mendaftar di 2 periode atau 2 gelombang berbeda. Ini kalau dilihat detail,
Nah, ini mulai dari biodata diri. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari portal PMB yang baru. Ini ketika camabanya baru mengisi biodata diri, tapi belum diverifikasi oleh tim PMB, maka belum bisa untuk mengikuti langkah selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini kalau diklik, nanti camabanya bisa langsung isi gitu ya, ada kelengkapan data dirinya di sini. Kemudian nanti diverifikasi oleh tim PMB-nya langsung. Ini juga nanti bisa langsung diklik gitu ya tanpa scrolling. Nah, ini juga bisa. Kalau misalkan sudah diverifikasi biodata, kemudian langkah selanjutnya adalah unggah berkas. Nah, ini juga nanti bisa ditambahkan di sini gitu ya. Misalkan Camabanya daftarnya ke ilmu komunikasi. Nah, yang perlu dikumpulkannya hanya 3 berkas gitu. Nah, nanti tinggal ditambahkan oleh Camabanya di sini. Nah, ini contoh yang belum terverifikasi oleh tim PMB. Kalau misalkan sudah, nanti checklist seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya tes seleksi gitu ya. Nah, ini nanti Camabanya tinggal disettingkan untuk ikut tes tertulis atau CBTK, atau perlu mengikuti tes wawancara, atau perlu mengikuti tes kesehatan juga. Nah, ini bisa dikombin juga salah satu atau ketiganya. Kemudian kalau misalkan ada cetak kartu ujian juga nanti dari portal Camabas juga sudah bisa akses, kemudian juga sudah bisa cek gitu ya jadwalnya kapan seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan sudah ikut tes seleksi, ini ke langkah selanjutnya yaitu daftar ulang. Nah, ini kalau misalkan lulus, nilainya sudah eh, sesuai gitu ya dengan ketentuan ujian. Nah, ini kalau misalkan lulus nanti bisa langsung login ke portal si akad dan sudah digeneratkan NIM-nya. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk portal Camaba begitu ya. Nah, kalau misalkan kembali ke halaman biodata diri sebentar. Nah, ini kalau di halaman beranda, nah ini bisa juga untuk melihat informasi Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Camaba bisa melihat mulai dari ada penagihan biaya, misalkan ya, atau informasi terkait tes tertulis, tes wawancara, gitu ya, atau dinyatakan lulus juga nanti bisa diakses informasinya di sini. Kurang lebih seperti itu untuk demo secara singkatnya mungkinnya terkait portal admin PMB dan Camabanya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Ima untuk penjelasannya. Mungkin tadi sudah eh, kita harus pindah ke atau migrasi gitu ya ke portal PMB yang baru gitu karena kan tadi ya seperti yang sudah dijelaskan nanti di portal PMB baru atau kita sebut dengan Sivitas PMB itu alur PMB-nya tuh lebih dinamis, ada landing page yang interaktif dan bisa dikelola sendiri. Kalau menurut saya ini sangat penting gitu ya untuk marketingnya kampus untuk bisa gitu ya melihat dashboard yang tadi ada karena kan data itu penting untuk dikelola ya untuk nantinya bisa di follow up dan lain sebagainya. Bisa dilihat juga datanya mungkin untuk nanti strategi marketing selanjutnya. Jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu jikalau sudah pindah ke Sivitas PMB yang baru, nggak usah repot-repot lagi apa ya tentang ngurusin data yang bejibun gitu ya. Seperti tadi mungkin yang dilihat di iklannya sebelum kita mulai kegiatannya kan mungkin sebagian gitu ya kalau masih ada yang penerimaan mahasiswa barunya tuh masih offline ke kampus kan pasti ada data data yang harus di-input dan sebagainya. Kalau kita udah pindah ke digital itu lebih enak sebetulnya. Dan nanti Bapak dan Ibu juga bisa lebih fokus untuk ngurusin strategi marketingnya di kampus itu seperti apa gitu ya untuk bisa menjaring atau menyaring mahasiswa baru. Nah, kalau dari Suteki Mater tuh bukan mau menyediakan sistem aja, tapi kami juga berusaha untuk bisa memberikan solusi ya Bapak dan Ibu, memberikan solusi gimana sih kita gitu ya dari penyedia sistem untuk bisa membantu kampus Bapak dan Ibu apa ya, bisa menerima atau, menjaring mahasiswa, itu lebih banyak gitu ya di kampusnya Bapak dan Ibu. Mungkin sekarang juga, apa ya, sebagian ya ada curhat-curhatan gitu ya dari beberapa kampus gitu, sebagian tuh susah gitu, sekarang tuh agak susah untuk bisa, menjaring mahasiswa baru gitu ya. Nah, mungkin kami ingin, memberikan solusi itu juga gitu ya untuk Bapak dan Ibu, seperti mungkin nanti ya akan kami infokan lebih lanjut, untuk, update-update sistem terus gitu, pasti akan kami infokan. Nah, seperti yang tadi sudah, Anggi spill gitu ya, bahwa nanti di Sivitas PMB ini, insya Allah kami akan, mengeluarkan fitur baru yang insya Allah juga membantu salah satu strategi marketingnya kampus Bapak dan Ibu, yaitu dengan adanya sistem afiliator, kayak gitu ya. Nanti seperti apa sih sistem afiliator yang ada di Sivitas PMB ini, untuk bisa membantu
kampus Bapak dan Ibu menjaring mahasiswa yang lebih banyak lagi, mungkin nanti ini akan dijelaskan oleh tim kami ya, oleh Mas Naufal yang akan menjelaskan bagaimana sistem afiliator ini yang nantinya mungkin akan menjadi apa ya, fitur unggulan mungkin ya, fitur unggulan dari Sivitas PMB ini yang bisa membantu Bapak dan Ibu menjaring mahasiswa mahasiswa lebih banyak lagi. Oke, halo selamat pagi Mas Naufal. Apakah Pagi sudah juga Mbak Anggi. gabung? Oke, Oke, oke oke siap. aku ambil alih ya. Oke siap Mas Naufal, tapi sebelumnya nih mau absen dulu gitu ya. Kan dari tadi Oke, boleh, 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 pada boleh. off cam gitu ya, pada off cam. Jadi Anggi nggak tahu nih apakah Bapak dan Ibu menyimak gitu ya kegiatan sosialisasi hari ini atau enggak. Karena menurut Anggi nih apa ya, sosialisasi dia hari ini tuh sangat-sangat impactful gitu ya, apalagi untuk marketingnya kampus. Mau coba absen dong Bapak dan Ibu. Kalau boleh tahu di kampus Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di live Zoom hari ini, untuk strategi penerimaan mahasiswa barunya nih sekarang kayak gimana nih? Apakah udah pakai sosial media? Mungkin share apa ya? Ada sosial media khusus gitu untuk bisa jaring mahasiswa barunya atau masih banyak eh, apa ya, mulut ke mulut gitu ya? Atau kayak gimana nih Bu, Bapak Ibu, sistem atau strategi kampus untuk bisa menerima mahasiswa baru atau menjaring mahasiswa baru? Boleh bantu jawab di kolom chat dong Bapak dan Ibu. Sambil mau absen nih, apakah Bapak dan Ibu sudah ready gitu ya untuk bisa menyimak seluruh sosialisasi kita di pagi ini? Oke, dari Pak Subagio, dari Politeknik Erlangga sudah Mbak Anggi. Oke, boleh yang lainnya? Boleh bantu jawab gitu ya sambil absen, apakah sudah ready semua atau sambil ada yang nyambi-nyambi gitu ya, boleh. Oke, sudah Mbak Anggi. Kalau boleh tahu ini paling aktifnya promosinya di mana nih? Instagram, TikTok, atau melalui platform apa nih? Kalau aktif untuk bisa menjaring atau promosi mahasiswa barunya. Oke. Pak Tony dari STT Mandala. Oke, boleh bantu jawab ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu promosinya ini lewat apa nih kampus-kampus Bapak dan Ibu biasa aktifnya? Oke, dari Politeknik Tiara Bunda, TikTok plus podcast, TikTok plus Instagram. Lewat sosmed, oke, dari STIA, Widya Manggala. Boleh Bapak dan Ibu lainnya, boleh bantu jawab. Wah, menarik nih dari Politeknik Tiara Bunda, TikTok plus podcast tuh di YouTube ya atau kayak gimana? Mungkin nanti boleh cerita juga. Oke. Oke, dari Ibu Desi, Desteknas Jambi sudah Mbak lewat sosmed. Oke, mungkin sebagian besar emang promosi itu lewatnya sosmed ya. Sekarang TikTok, Instagram gitu ya. Mungkin tadi salah satunya alternatifnya lewat podcast, YouTube atau apa mungkin ya kayak gitu. Eh, itu sudah sangat bagus gitu ya. Dan emang di zaman sekarang ini kita emang harus udah apa ya? Melek digital gitu. Salah satunya promosi memang udah harus lewat sosial media gitu. Mungkin ini nanti salah satu fitur yang akan dijelaskan oleh Mas Noval juga akan membantu ya Bapak dan Ibu selain tadi promosi lewat sosial media ini juga jadi salah satu fitur alternatif yang bisa nanti membantu Bapak dan Ibu menjaring mahasiswa yang lebih banyak lagi. Oke, mungkin Mas Noval tanpa berlama-lama untuk waktu dan tempatnya silahkan Anggi serahkan ke Mas Noval. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Aku izin present ya. Nah, oke, udah tampil ya? Sudah Mas. Oke, aman. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelumnya untuk waktunya. Perkenalkan, saya Noval dari perwakilan tim produk ya. Kali ini saya bakal nge-spill fitur baru nih yang lagi di development. Mungkin dalam waktu dekat kita bakal rilis ya di aplikasi PMB baru kita ini. Itu namanya program afiliasi PMB. Jadi di fitur baru ini, bapak-bapak ibu-ibu nih bisa bikin apa ya semacam affiliate gitu untuk si PMB-nya. Kita masuk, jadi menjawab tantangan promosi kampus di digital ini, setiap kampus menghadapi tantangan yang sama. Biaya iklan terus meningkat, namun efektivitasnya sulit diukur. Bagaimana jika ada cara yang lebih efisien, terukur, dan berbasis kepercayaan? Mulai dari biaya iklan yang mahal, jangkauannya terbatas, sulit mengukur efektivitas, terus krisis kepercayaan juga.
Terus memanfaatkan kekuatan jejaring untuk pertumbuhan. Yang pertama, kampus mengaktifkan program dan menyediakan link pendaftaran unik. Ini yang bakal kita develop ya, yang bakal kita rilis dalam waktu dekat ini. Terus masuk ke afiliatornya, mengaktifkan program dan menyediakan link pendaftaran unik. Lalu itu bakal bisa menggait calon-calon mahasiswa melalui eh, link unik yang bakal disebarluaskan oleh si afiliatornya. Jadi ini semacam simbiosis mutualisme bagi kampus dan afiliat dan juga menggait untuk si camabanya. Nah, terus selanjutnya alur kerjanya bagaimana sih? Jadi alur kerjanya sederhana banget nih. Sama terintegrasi dengan PMB dan juga siaran. Yang pertama, ini ada aktivasi dan pengaturan. Jadi admin PMB masuk ke dashboard. Jadi ini admin PMB bakal muncul fitur baru ya atau menu baru di dashboard yang sudah ada sekarang. Jadi bisa diaktifin tuh fiturnya di situ, bisa menentukan skema komisinya dalam hanya beberapa klik saja. Terus pendaftar afiliatornya, mahasiswa atau alumni mendaftar di portal afiliasi dan otomatis mendapatkan link pendaftaran unik. Jadi selain penambahan menu baru di portal PMB yang baru ini, untuk si afiliator juga bakal dikasih dashboard khusus gitu, terpisah gitu. Jadi bisa nge-monitoring secara real time, dia bisa mencairkan dananya juga di situ, dia bisa ngedata prospekannya juga sebelum jadi camaba gitu ya. Bisa monitoring lah di situ gitu. Jadi terus ada penyebaran link juga kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu udah sering gunain TikTok atau Shopee. Nah, kurang lebih secara pengalaman penggunaannya bakal mirip-mirip banget seperti itu. Terus yang terakhir pelacakan dan laporan otomatis. Jadi untuk pelaporannya, untuk pelacakannya ini bakal terintegrasi banget, tersistem. Jadi nggak usah takut datanya bakal hilang. Atau mungkin mau laporan ke kampusnya gitu ya, afiliatornya ini udah dapat berapa prospekan. Nah ini gampang banget tinggal diekspor gitu. Nah, peluang dan manfaat strategis untuk kampus, yang pertama, promosi hemat biaya, tentu banget. Terus yang kedua, perluasan jangkauan masif. Yang ketiga, peningkatan kredibilitas. Yang terakhir, data kinerja terukur. Karena di dashboard kita sistem dengan baik. Nah, ini dashboard mungkin nanti bakal saya tampilin gitu ya, contohnya. Nah, ini mungkin sedikit perhitungannya. Jadi dari 50 afiliator aktif, kualitas calon mahasiswa bisa dapat segini. Oke, Mbak Anggi, aku izin next ya. Siap, silakan Mas Noval. Wait. Oke, tampil ya. Oke, Nah, tampil jadi Mas Noval. tampil ya. Oke. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini saya disclaimer dulu ya. Ini merupakan prototyping PMB affiliate yang bakal kita rilis dan sedang kita develop ya untuk saat ini. Dalam waktu dekat ini kita bakal rilis. Nah, ada apa aja sih di PMB affiliate ini? Yang pertama, ini tuh nanti bagi dua. Jadi yang sekitaran sini ini untuk dashboard pengelolanya yang bakal include di portal PMB adminnya gitu. Nah, untuk yang kedua, segini ini bakal menjadi dashboard terpisah untuk si afiliatornya. Kita masuk dulu untuk si pengelolanya. Nah, nanti di dashboard operator PMB ini bakal muncul fitur baru, yaitu dashboard afiliator yang menampilkan beberapa matriks-matriks seperti pendaftaran mitra pending, permintaan pencairan dari afiliator, total mitra aktifnya, total komisi dari keseluruhan afiliator, distribusinya, ini dari mana sih afiliatornya? Apakah dari guru BK, apakah dari mahasiswa? Terus pendaftar afiliasi dalam 6 bulan terakhir ini ada berapa orang sih? Nah, ini bisa dilacak juga. Terus pendaftar afiliasinya ini adalah beberapa afiliator gitu. Nah, contoh-contohnya. Nah, ini afiliatornya juga bisa kita kelola di sini, bisa diaktifkan segala macamnya. Pengelolaan komisi juga sangat transparan sekali. Bisa di ACC di sini juga, bisa kita lihat status komisinya yang sudah dibayar, yang sudah disetujui, yang masih pending. Jadi udah paperless lah, nggak usah pakai dokumen-dokumenan lagi gitu. Terus pengaturan programnya juga bisa diatur di sini.
pemicu komisinya ini, si komisi ini kita kasih ke si afiliatornya pada saat kapan sih? Apakah pada saat pembayaran awal atau pembayaran awal lunas oleh si camabanya, atau pada saat diterima si camabanya, atau pada saat daftar ulang selesai? Ini dinamis banget gitu, bisa kita pilih gitu. Nah, ini jumlah komisinya kita bisa atur juga gitu untuk masing-masing si afiliatornya dalam mendapatkan si camabanya. Nah, kurang lebih untuk dashboard pengelolanya, admin PMB-nya seperti itu. Kita masuk ke dashboard terpisah juga untuk si afiliatornya. Nah, si afiliator ini bakal mendapatkan dashboard khusus untuk kinerja afiliatornya. Ada apa aja sih? Nah, ini yang pertama untuk matriks-matriksnya. Ada total prospek diajukannya. Jadi sebelum jadi camaba, afiliator ini disediakan fitur untuk prospekannya gitu, pendataannya gitu. Terus ada total pendaftar, ada tingkat konversinya, komisi yang ready buat dia cairin ke kampus gitu, komisi per pendaftarnya berapa. Ini ada. Nah, ini tuh link yang bisa disalin seperti di TikTok maupun Shopee. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti ngasih tahu ke afiliatornya, ya silakan aja gitu untuk sebarluaskan sebanyak-banyaknya. Tadi kalau di komen kan ada yang udah promosi via TikTok, via sosial media gitu ya, via Instagram segala macam. Nah, itu bisa disebarluaskan. Jadi udah bakal terintegrate dengan link tersebut gitu. Kalau misalkan mau serba kode referral, ini bisa juga gitu, tinggal disalin. Nah, afiliator juga bisa nge-input data prospekannya, misal gitu ya, afiliatornya ini lagi ada eh, kunjungan gitu ke SMA tertentu gitu, tapi si siswa-siswanya ini nggak mau langsung daftar, tapi dengan adanya fitur ini, afiliator ini bisa kebantu untuk pendataan awalnya dulu gitu. Jadi pra camaba gitu. Nah, bisa didaftarin di sini asal sekolahnya. Ini bakal terintegrasi juga dengan data si Akas. Jadi nggak usah masuk-masukin sekolahnya, jadi tinggal dipilih aja gitu. Nah, setelah jadi prospek, ini bisa jadi camaba gitu, bisa ke detect gitu. Nanti bakal kelihatan di sini. Ini adalah salah satu mahasiswa yang sudah ngeklik link yang sudah disebarluaskan oleh si afiliatornya. Nah, ini adalah laporan pencairannya. Jadi nanti si afiliator ini bisa ngecek nih dia udah dapat berapa, pencairan dana juga bisa di sini untuk pengajuannya. Di sini juga ada klausul gitu ya, semacam perjanjian. Apa aja sih yang perlu diperhatiin gitu ya sama afiliatornya. Jadi kerjasama antara kampus dan afiliatornya bakal ditampilkan di sini. Nah, di sini juga bisa dilihat untuk profilnya, untuk si afiliatornya, tipe mitranya, mahasiswa, guru BK kah, atau dosen kah, atau influencer kah bahkan. Nah, di sini juga ada informasi bank untuk pencairannya. Nah, saya ingatkan lagi, jadi untuk desain ini bakal berubah gitu ya, menyesuaikan dengan desain sistem Suteki yang sekarang. Jadi ini hanya sebatas prototyping aja. Insya Allah kita bakal rilis yang seperti ini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin yang masih menggunakan PMB lama, segeralah request ke tim Suteki kita untuk beralih ke PMB baru. Sebagai mungkin bisa mendapatkan chance sebagai pengguna awal gitu ya, early adapter gitu. Jadi bisa nyoba-nyoba nih afiliatornya. Oke, mungkin segitu Mbak Anggi kalau dari saya. Oke, siap. Terima kasih Oke, banyak Mas Noval atas penjelasannya. sama-sama Mbak. Oke, siap Bapak Ibu. Dan itu ya sudah di-spill tadi sama Mas Noval daleman dari sistem affiliate itu nanti seperti apa sih? Ya seperti itu gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau menurut Anggi sih itu insya Allah gitu ya dapat membantu kalau kita lihat juga gitu ya. Kalau mungkin Bapak atau Ibu-Ibu gitu ya yang main TikTok gitu ya. Kan sekarang tuh TikTok tuh musim ya kayak affiliate produk gitu ya. Kan mungkin sekarang mahasiswa baru tuh bisa juga di-affiliatein gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah apa ya rekrut lagi banyak marketing gitu ya tapi udah ada marketingnya sendiri ini affiliate-nya sendiri tadi juga kan udah ada dashboardnya ya di mana dashboard yang untuk mitranya ini atau affiliate-nya ini bisa jadi penyemangat sih kalau menurut Anggi ya karena kan nanti lihat nominal nih baru segini nih makin semangat lagi gitu untuk bisa cari mahasiswa baru
lagi gitu, dilihat dari dashboardnya berapa nominal yang udah didapetin dan itu bisa ditarik juga gitu ya dari tadi di sistemnya. Kalau boleh tahu nih Bapak dan Ibu, di kampus Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Live Zoom hari ini, apakah menggunakan sistem affiliate juga sekarang? Atau belum nih? Boleh bantu jawab di kolom chat Live Zoom-nya Bapak Ibu. Biasanya kalau Tanggi tahu sebagian tuh udah ada sistem affiliate gitu, tapi ya sebatas dari ya dosen ke dosen atau dari alumni gitu ya. Nah, kalau dari Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Live Zoom hari ini, apakah sudah menggunakan sistem affiliate juga atau seperti apa nih? Boleh bantu dijawab di kolom chat Bapak dan Ibu. Sudah, oke. Dari PTB sudah ya, sudah menggunakan sistem affiliate juga. Mungkin kan tadi sosial medianya sebagai platform untuk promosinya. Nah, ini affiliate atau sistem affiliate ini nanti bisa juga gitu ya, kan bisa jadi juga link yang nanti di-generate dari sistem tuh ya sama aja gitu, apa ya, di-share-nya melalui sosial media juga. Oke, dari Stiteknas Jambi juga sudah. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Dari ITB Yadika Pasuruan sudah, dari guru BK dan alumni serta mahasiswa, cuman belum ada sistem terintegrasi. Oke, pas banget ya berarti Bapak dan Ibu, sistem di Suteki Materi ini nanti insya Allah akan ada fitur baru yang launching yang lebih mempermudah gitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin udah ada gitu ya kan sistem afiliasi di kampus-kampusnya, tapi belum ada sistem yang menampungnya nih. Kadang kan mungkin acak-acakan gitu ya, tahu dari ada mahasiswa baru gitu, tahu dari guru BK atau apa gitu kan, bisa jadi aja gitu ya dari pihak kampus tuh ditipu, mahasiswanya itu tahu sendiri sebenarnya, tapi guru BK atau apa ngaku-ngaku gitu ya, atau mahasiswa sendiri ngaku-ngaku itu dapatnya dari dia biar dapat komisi. Kan kalau udah ada sistem tuh lebih enak gitu, jadi nanti mahasiswa yang ngeklik link itu, yang ngeklik link dari mitra atau dari afiliator tuh bisa ketahuan nih dari afiliator mana aja. Mungkin ini insya Allah bisa membantu kampus gitu ya untuk bisa apa ya, ada sistem untuk menampung afiliasi atau afiliator-afiliator kampusnya. Oke, baik. Nanti kalau misalkan udah rilis atau mau absen dulu deh, mau tanya dulu ya Teh Anggi gitu ke Bapak dan Ibu yang bergabung di Live Zoom hari ini. Ini sistem afiliasinya mau cepat-cepat di launching atau ya udah kita belum butuh gitu. Boleh bantu dijawab di kolom chat mungkin. Ayo Mbak, Mas gitu, cepat-cepat di launching untuk fiturnya atau kayak gimana nih Bapak dan Ibu? Boleh bantu jawab di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Yang bergabung ada dari Polbang Tangoa, ada dari UMBJ, ada dari STT Mandala, ada dari STBHB, ada dari ITB Yadika Pasuruan, ada dari STIE Widya Manggala, STT Raden Wijaya, ada dari Politeknik Tiara Bunda. Boleh bantu dijawab Bapak dan Ibu mungkin ya, ini kurang lebih ada 30 orang yang bergabung di live Zoom hari ini. Untuk fitur si affiliate ini menurut Bapak dan Ibu, apa ya, ayo cepet di launching gitu ya, Mbak Anggi dan Mas-mas, Mbak-mbak Suteki Matair, atau kami masih biasa manual gitu, gak apa-apa nanti di launchingnya aja. Boleh bantu dijawab ya Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut ke sesi agenda selanjutnya, sambil Anggi mau apa ya, cek Bapak dan Ibu ini pada merhatiin gak ya sesi sosialisasi hari ini. Oke, dari Mas Hamdan Fauji, gasken Mbak. Oke, dari yang lainnya nih, untuk affiliate program disegerakan terbuka untuk camaba dan pemicunya dibuat akhir semester. Oke, boleh bantu jawaban yang lainnya secepatnya Mbak. Desember mulai PMB. Oke, ini kalau dari kampus-kampus sudah minta buru-buru nih, tinggal siap-siap ya tim produk dan dev kami untuk bisa mengejar sistem ini segera launching. Oke, gasken. Kalau dari Polbangtan gua saat ini belum menggunakan sistem affiliate karena kami dari PT Kedinasan. Oke, untuk affiliate program disegerakan terbuka untuk camaba dan pemicunya dibuat akhir semester secepatnya, Mbak. Oke. Oke, baik ya Bapak dan Ibu, kalau misalkan ini jadi apa ya? Jadi penolong atau jadi fitur apa ya, pembantu juga untuk kampus untuk mempermudah sistem affiliate, kami akan segerakan juga ya untuk bisa launching. Nanti kami berikan informasinya juga ini kapan bisa di launching dan digunakan segera oleh kampus. Pastinya kami akan apa ya, ketika akan launching pasti kami akan berikan informasi dan kami akan kerjakan juga dengan sedetail mungkin dengan yang emang dibutuhkan oleh pihak-pihak kampus seperti apa, biar nanti saat menggunakan Ibu Bapak memang
memang seperti yang dibutuhkan oleh ibu bapak kebanyakan dari kampus-kampus klien kami. Oke, terima kasih banyak Mas Nova, Mbak Ima yang sudah tadi menyampaikan. Mungkin untuk sesi selanjutnya ini kita akan langsung untuk ke Mas Iqbal mungkin ya untuk menjelaskan bagaimana sih persiapan migrasi dari portal PMB lama ke portal PMB baru. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu nanti di penerimaan mahasiswa baru bulan Desember atau Januari itu sudah menggunakan sistem PMB yang baru gitu ya di Sivitas PMB ini. Mungkin Mas Iqbal sudah bergabung. Iya, halo Mbak Anggi, selamat Oke. siang. Siang Mas Iqbal boleh dibantu dijelaskan mungkinnya ke Bapak dan Ibu seperti apa sih proses migrasi dari PMB lama ke Sivitas PMB yang baru. Untuk waktu dan tempatnya silakan Mas Iqbal boleh langsung. Oke, terima kasih banyak Mbak Anggi. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Saya bisa berjumpa kembali begitu ya dengan Bapak dan Ibu mungkin yang biasanya hanya berjumpa di grup WhatsApp atau mungkin ketika ada pelatihan, tapi kali ini kita berjumpa di Zoom meeting juga untuk sosialisasi aplikasi kami yang terbaru yaitu Sivitas PMB gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Ima bahwa ada banyak sekali update dari PMB lama ke PMB yang baru begitu ya. Dan juga tadi Mas Novel sudah menyampaikan bahwa akan ada pengembangan juga berkaitan dengan afiliator gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anggi juga bahwa di kampus Bapak dan Ibu ternyata sudah ada yang afiliator juga gitu ya, tetapi belum terintegrasi. Kemudian em, bagi kampus yang sebelumnya menggunakan Sivitas PMB lama gitu ya, akan beralih ke Sivitas PMB baru juga gitu ya. Semoga ini menjadi angin segar untuk Bapak dan Ibu di kampus bahwa aplikasi yang mungkin selama ini menjadi keluh kesah Bapak dan Ibu gitu ya, kendala-kendala yang terjadi bisa terjawab di aplikasi yang baru ini. Dan juga mungkin akan muncul pertanyaan baru gitu ya. Ketika beralih ke aplikasi yang baru, apakah kampus harus memulai lagi dari nol kah gitu? Untuk data-datanya bagaimana? Apakah datanya akan dimigrasikan atau tidak? Data apa saja yang dimigrasikan dan apa saja yang harus disiapkan? Kemudian setelah data dimigrasikan, apakah ada pelatihan atau tidak dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan begitu ya. em, Apa yang perlu dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu dan sistem migrasinya seperti apa. Kemudian agar memberikan gambaran juga gitu ya. Kalau terkait dengan gambaran aplikasi, tadi juga sudah dijelaskan, tapi ini proses peralihannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya untuk layar share screen-nya. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai persiapan migrasi gitu ya. Di hari ini akan dijelaskan sebetulnya mungkin di beberapa kampus ada juga yang sudah beralih ke Sivitas PMB baru seperti proses yang sudah terjadi, tapi ini bagi yang belum akan digambarkan seperti apa sih prosesnya dan migrasi ini akan memigrasikan data apa saja. Sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwa proses migrasi data dari PMB lama ke Sivitas PMB yang baru ini sebetulnya tidak lama estimasi waktunya. Gitu ya, kurang lebih waktunya itu estimasinya dalam waktu 1 hari. Tetapi Bapak Ibu perlu diingat bahwa estimasi waktu ini perlu memperhatikan antrian. Sehingga kalau misalkan ketika nanti banyak antrian untuk dimigrasikan, maka kemungkinan akan lebih dari 1 hari. Tetapi untuk satu kampus itu, estimasi waktu migrasi data kurang lebih 1 hari. Seperti itu. Kemudian, bagaimana terkait dengan peralihan skemanya seperti apa untuk kampus yang sudah menggunakan aplikasi Sivitas PMB lama gitu ya, akan dialihkan ke Sivitas PMB baru. Sebetulnya kami sudah membuatkan batch-nya tersendiri Bapak Ibu. Sebagai informasi bahwa Bapak Ibu itu di kampus akan kami berikan nomor antrian gitu ya dengan membentuk satu batch gitu. Nanti akan diinformasikan oleh tim customer relation atau mungkin dari kami tim technical support kepada Bapak dan Ibu di kampus bahwa aplikasi dari
sivitas PMB lama yang Bapak Ibu gunakan itu akan segera dialihkan. Kami juga akan memberikan suatu timeline gitu ya, kapan proses migrasi dilakukan, kapan pelatihan dilaksanakan, dan juga kapan aplikasi PMB lama ini akan ditutup. Jadi tidak perlu khawatir bahwa aplikasinya ini akan tiba-tiba beralih gitu ya, tiba-tiba pindah, tiba-tiba Bapak Ibu nggak bisa akses sedangkan pendaftaran sedang berjalan, sedangkan pendaftar itu datanya sudah banyak gitu ya di dalam sistem yang lama, apakah harus input ulang atau tidak, itu tidak perlu khawatir. Karena setiap kali kami akan masuk pada proses migrasi data, biasanya kami informasikan terlebih dahulu kepada kampus bahwa data akan dimigrasikan. Kenapa perlu kami informasikan? Karena proses migrasi data ini, proses penerimaan mahasiswa barunya perlu dihentikan terlebih dahulu agar datanya terpindahkan. Seperti itu. Jadi, sebetulnya akan ada konfirmasi terlebih dahulu apakah akan saat ini, misalkan hari ini dimigrasikan gitu ya. Atau mungkin karena kampus pendaftarannya itu baru ditutup hari besok, baru mau dimigrasikan di hari besok kah, misalkan seperti itu. Itu juga memungkinkan. Jadi, proses migrasi data ini memerlukan proses cut off juga dari sisi penggunaan aplikasinya. Jadi, nanti berhenti terlebih kita migrasikan. Tapi kembali lagi kami tidak akan secara langsung memigrasikan, tapi akan ada informasi terlebih dahulu dan persetujuan. Setelah proses data dimigrasikan, kami akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu kampus bahwa data sudah dimigrasikan, kemudian aplikasi sudah kami install, Bapak Ibu sudah bisa akses aplikasinya gitu, selama 7 hari. Jadi selama waktu 7 hari tersebut, sebelum PMB lamanya ditutup, Bapak Ibu harus melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Jadi silakan dilakukan pengecekan data selama 7 hari tersebut, apakah datanya sudah sesuai atau belum, apakah ada yang terlewat migrasi, atau mungkin ada data yang tidak perlu dimigrasikan. Dan juga dalam waktu 7 hari tersebut, misalkan PMB kembali berjalan gitu ya, kembali dibuka. Nah, setelah 7 hari sebelum PMB lama ditutup, kami akan migrasikan yang kedua kalinya. Gitu, akan kami migrasikan yang kedua kalinya agar data-data yang belum termigrasikan itu dapat dipindahkan. Setelah 7 hari, harapannya Bapak Ibu di kampus, sistem penerimaan mahasiswa barunya itu sudah pindah, sudah beralih ke aplikasi yang baru, sehingga tidak perlu ada lagi proses migrasi dari PMB lama karena aplikasinya akan kami tutup. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi, sebetulnya proses migrasi data ini tidak akan kami langsung update atau kami proses migrasi tanpa persetujuan dari kampus. Tapi akan konfirmasi terlebih dahulu bahwa di tanggal tertentu akan kami migrasikan. Sehingga nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut terkait dengan skema migrasi. Seperti itu. Nah, di bawah juga di sini ada catatan bahwa dalam rentan 7 hari sebelum penutupan portal PMB lama, operator PMB ini dapat membandingkan data yang telah dimigrasikan. Jika terdapat data yang kurang sesuai, data yang mungkin belum termigrasikan, nanti boleh kembali berkomunikasi dengan tim technical support. Untuk Bapak dan Ibu kampus yang sudah dimigrasikan, sudah beralih ke PMB baru, mungkin sudah pernah begitu ya bahwa biasanya kami akan ada konfirmasi terlebih dahulu bahwa data kampus akan dimigrasikan ke aplikasi yang baru. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu, setelah proses migrasi data, setelah aplikasi diinstal, kami biasanya melakukan sesi pelatihan aplikasi gitu. Sebetulnya ini juga cukup fleksibel, Bapak Ibu. Kami akan melihat kondisi terlebih dahulu apakah perlu pelatihan dulu baru proses migrasi atau migrasi data dulu baru nanti pelatihan dan seterusnya. Jadi akan kami jadwalkan gitu ya, akan kami informasikan bahwa Bapak Ibu kampus akan segera dialihkan ke aplikasi yang baru. Kami adakan pelatihan terlebih dahulu, kemudian nanti dimigrasi. Biasanya timeline eh, dasarnya seperti itu. Jadi pelatihan dulu, kemudian nanti dimigrasikan datanya, portal ditutup, dan kampus sudah bisa beralih ke aplikasi yang baru. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana data apa saja yang dimigrasikan gitu ya? Data apa saja yang dimigrasikan? Yang pertama, data yang dimigrasikan itu satu adalah aktivasi dan juga pengaturan. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan aplikasi PMB yang lama,
Di bagian pengaturan itu kan di sini ada jadwal, ada jurusan asal dan seterusnya sampai dengan jumlah pilihan prodi. Data-data ini yang akan kami migrasikan. Jadi mulai dari jurusan asal, biasanya kan ada tuh SMA atau S1 atau mungkin SMK sederajat gitu ya. Nah, itu jurusan asal kami migrasikan, kemudian jalur masuk. Kampus misalkan memiliki jalur masuk reguler, non-reguler, mandiri, KIP kuliah, dan lain sebagainya, itu juga kami akan migrasikan datanya. Jadi, sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu input ulang lagi untuk hal-hal tersebut. Tetapi, ketika nanti menggunakan Sivitas PMB baru, saat pelatihan biasanya kami arahkan untuk cross-check ulang. Selain daripada harus melakukan setting di beberapa fitur baru di Sivitas PMB yang baru ini, Bapak Ibu juga kami arahkan biasanya untuk melakukan pengecekan ulang data-data hasil migrasi ini. Jadi silakan dicek nanti jurusan asalnya termigrasi tidak. Oh, ternyata termigrasi tapi sudah tidak digunakan, sudah tidak relevan gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan yang sesuai atau yang masih relevan saat ini. Jalur masuk juga sama, kemudian gelombang. Untuk gelombang, kalau sebelumnya gelombang itu kan hanya gelombang satu, gelombang dua, gelombang tiga di Sivitas PMB baru ini bisa penamaan gelombangnya itu sesuai dengan keinginan kampus. Misalkan em, gelombang early bird misalkan gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan data gelombangnya seperti itu. Kemudian data berkas juga akan termigrasikan. Jadi data berkas di sini tuh nama-nama berkas apa saja sih yang memang dimigrasikan oleh kami gitu ya. Dan nama-nama berkas yang memang sudah pernah ditambahkan di PMB lama itu akan termigrasikan ke PMB baru. Misalkan Bapak Ibu itu sebelumnya pernah menambahkan berkas itu satu KTP, kedua kartu keluarga, kemudian ijazah terakhir, kemudian berkas-berkas lain gitu ya, yang memang sudah ditambahkan sebagai syarat itu akan dipindahkan juga data berkasnya ke dalam PMB yang baru. Jadi setelah migrasi ini biasanya Bapak Ibu tinggal melakukan pengecekan saja. Kalau memang tidak ada perubahan, tidak perlu menambahkan dan atau hapus bahkan edit lagi data berkas yang sudah ada. Tapi kalau misalkan memang perlu ada perubahan, perlu adjust lagi datanya atau mungkin nama berkasnya gitu ya, perlu penambahan, penyesuaian dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan kembali. Seperti itu. Kemudian config email, Bapak Ibu mungkin masih ingat di PMB lama atau yang saat ini sedang digunakan bahwa di awal pelatihan itu harus melakukan konfigurasi alamat email yang tujuannya itu untuk mengirimkan pesan kepada calon mahasiswa. Pesan seperti apa? Biasanya pesan yang tadi didemonstrasikan oleh Mbak Ima, pesan ketika sudah mendaftar, pesan ketika Camaba sudah lulus, pesan ketika Camaba daftar ulang mendapatkan NIM. Nah, itu kan perlu menggunakan email dan emailnya itu perlu dikonfigurasi. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah menyesuaikan email pada portal PMB gitu ya, di PMB lama, maka ketika menggunakan PMB baru pun emailnya itu sudah otomatis terkonfigurasi, sudah kami bantu salin dan kami migrasikan juga. Gitu. Kemudian ada template email juga termigrasikan, periode pendaftaran, periode semesternya itu akan termigrasikan juga. Misalkan periode 2025 gitu ya, 2025-26 ganjil dan seterusnya itu akan termigrasikan. Kemudian apalagi yang termigrasikan yaitu jadwal pendaftaran yang biasanya Bapak Ibu gunakan di sini. Nah, di sini ditambahkan jadwal pendaftaran, nanti pun akan ada jadwal pendaftarannya akan terupdate juga di Sivitas PMB yang baru akan termigrasi. Sehingga apabila kondisinya Bapak Ibu ternyata saat ini sedang PMB sedang berjalan nih, gelombang 3 misalkan gitu ya. Apakah mau di stop saja gelombang tiganya dan gelombang empatnya nanti pindah ke aplikasi yang baru atau gelombang tiganya itu berhenti dulu setelah pindah ke yang baru dilanjutkan masih gelombang tiga. Nah, kalau misalkan seperti itu tidak perlu khawatir karena jadwalnya masih bisa dilanjutkan. Karena jadwal atau periode pendaftaran dan jadwal pendaftarannya ini termigrasi sehingga ketika nanti em, ternyata harus dimigrasikan di tengah-tengah gelombang yang sedang berjalan, maka nanti bisa melanjutkan jadwal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah data-data yang dimigrasikan, yaitu mengenai pengaturan-pengaturan yang memang sudah disetting sebelumnya, gitu. Tetapi kembali lagi, ketika pertama kali menggunakan Sivitas PMB yang baru, kami selalu arahkan bahwa Bapak Ibu harus cek ulang apakah sudah sesuai atau tidak data yang dimigrasikan gitu ya. Apakah masih relevan atau tidak data yang dimigrasikan ini barangkali karena sistemnya baru Bapak Ibu di kampus mau buat aturan baru itu juga kan memungkinkan. Kurang lebih seperti itu.
Kemudian data apa lagi yang dimigrasikan? Apakah data Camaba yang sudah lulus termigrasi atau tidak? Karena kampus misalkan perlu untuk kebutuhan akreditasi. Biasanya ditanya pendaftar itu rata-rata berapa dalam 1 tahun, misalkan seperti itu. Tidak perlu khawatir bahwa data calon mahasiswa pun itu akan kami migrasikan. Data lampau yang sudah mendapatkan NIM berdasarkan periodenya masing-masing, kemudian data-data baru, data-data yang masih berjalan, data-data yang masih aktif, itu akan termigrasikan juga Bapak Ibu. Jadi kurang lebih semua data juga akan termigrasikan sebetulnya, tetapi memang ada beberapa data em, yang perlu dicek ulang secara detail gitu ya, apalagi datanya yang masih digunakan. Di sini ada rinciannya beberapa, di antaranya yang pertama formulir pendaftaran. Bapak Ibu masih ingat mungkin ya di PMB yang lama itu ada formulir pendaftaran seperti ada ID-nya, ada pilihan prodi, kemudian jalur masuk dan lain-lain itu juga akan termigrasikan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, Camaba harus isi ulang. Kemudian biodata, biodata calon mahasiswa juga apabila memang calon mahasiswanya sudah melengkapi biodata maka akan termigrasikan juga biodatanya. Kalau di PMB yang lama itu, di bagian atas sebelah kiri ada formulir, lalu di bawahnya ada melengkapi biodata gitu ya. Tapi melengkapi biodata kalau tidak salah sebelumnya tuh harus melakukan pembayaran formulir dulu. Nah, setelah itu baru nanti melengkapi biodata. Nah, kalau memang sudah bayar, sudah melengkapi biodata, dan biodatanya sudah tersimpan di PMB lama, pasti akan terupdate juga di PMB yang baru gitu. Kalau misalkan nanti tidak selama 7 hari setelah migrasi, misalkan gitu ya, ternyata em, datanya tidak ada gitu ya, nanti bisa konfirmasi lagi kepada kami apakah memang tidak ada di sini, memang datanya belum lengkap di PMB lamanya sehingga tidak termigrasikan, tidak tersimpan, atau memang tidak termigrasikan karena terlewat misalkan gitu ya. Nanti boleh informasi. Jadi komunikasi lebih lanjut nanti bisa berkomunikasi di grup WhatsApp seperti biasa gitu ya, terkait dengan hasil migrasi. Karena kami berikan waktu untuk melakukan pengecekan dan juga perbandingan data gitu. Tapi tergantung dari kondisi dan juga timeline yang nanti secara berkala kami berikan kepada kampus yang belum dimigrasikan atau belum dialihkan ke PMB yang baru. Kemudian berkas atau data apa lagi yang dimigrasikan yaitu berkas pendaftaran, file berkas pendaftaran. Kalau sebelumnya kan di em, pengaturan berkas pendaftaran atau nama-nama dari berkas yang perlu dikumpulkan oleh mahasiswa itu termigrasi gitu ya. Nah, di sini juga di calon mahasiswa file berkasnya itu termigrasi juga Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir nanti Camaba harus upload ulang atau Bapak Ibu mungkin harus cek lagi berkas lama yang sudah diunduh. Itu tidak perlu karena file berkas pendaftaran itu sudah termigrasikan juga. Nanti bisa kita bandingkan, Bapak Ibu bisa bandingkan dari PMB yang lama dan PMB yang baru apakah data berkasnya termigrasikan semua atau tidak. Nanti kami bisa bantu cek juga. Gitu. Kemudian ada riwayat pembayaran biaya formulir dan juga riwayat tagihan dan pembayaran biaya registrasi. Pembayaran itu kan 2 kali ya umumnya kalau pakai PMB lama ada di awal, ada juga di akhir. Kalau di awal, Bapak Ibu biaya formulir itu akan termigrasikan juga riwayatnya. Jadi tidak perlu khawatir nanti harus bayar lagi atau mungkin hilang tagihannya dan seterusnya. Tapi em, akan kami migrasikan. Jadi nanti akan muncul di portal PMB yang baru ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi termasuk juga dengan biaya awal. Untuk data-data Camaba yang lampau yang sudah dapat NIM pun akan kami migrasikan datanya lengkap gitu ya. Sesuai dengan data yang tersedia di database kami. Itu akan dimigrasikan agar nanti ketika tim audit kah atau mungkin tim akreditasi atau mungkin kampus memang memerlukan data-data penerimaan mahasiswa baru yang lampau itu akan terlihat di Sivitas PMB yang baru ini. Kurang lebih seperti itu. Ini memang untuk pengguna lama atau pengguna aplikasi Sivitas PMB yang lama gitu ya. Ini adalah hal-hal yang dimigrasikan. Kemudian sebagai informasi tambahan juga bahwa di aplikasi PMB yang baru itu ada 2 jenis camaba, yaitu satu pendaftar dan satu registrasi akun. Barangkali nanti setelah proses migrasi, ternyata camabanya itu tidak ada di pendaftar. Setelah kami cek, ternyata camabanya itu baru membuat akun. Jadi kalau camaba baru klik buat akun,
memang mereka kalau di PMB lama itu akan mendapatkan ID gitu ya, tetapi ke bawahnya belum melengkapi seperti memilih jalur masuk, memilih prodi dan lain sebagainya, itu akan tetap termigrasikan Bapak Ibu, tetapi masuknya ke dalam menu registrasi akun. Jadi, nah di sini ada ya registrasi akun. Ini kurang terlihat, tapi di sini ada registrasi akun Bapak Ibu di sebelah pendaftar. Ini khusus untuk camaba-camaba yang memang mereka itu sudah membuat akun, tetapi belum melengkapi, belum memilih jalur masuk, belum memilih prodi, belum melakukan pembayaran formulir, itu tetap akan termigrasi tapi masuk ke registrasi akun. Ini yang menjadi catatan untuk Bapak dan Ibu di kampus. Barangkali nanti setelah dialihkan, loh, kenapa ini Camabanya sebelumnya itu sudah 1.000 pendaftar, tapi ternyata yang termigrasi misalkan hanya 800. Setelah kami cek, 200-nya itu masih berada di registrasi akun. Karena Camabanya baru mendaftar saja buat akun dan belum memilih jalur masuk serta pilihan prodi dan biaya formulir. Itu. Apakah Camabanya nanti harus buat akun baru atau bisa melanjutkan? Bisa melanjutkan. Karena dengan mendaftarkan akunnya, maka akunnya tercreate di sistem dan masuk ke dalam Camaba yang tergabung ke dalam menu registrasi akun. Nanti kalau misalkan sudah pilih jalur masuk dan lain sebagainya secara detail, maka nanti akan masuk ke menu pendaftar. Gitu. Jadi untuk Camaba yang sudah bayar formulir, sudah pilih jalur masuk, sudah pilih prodi dan lain-lain, itu masuknya ke pendaftar. Jadi jangan khawatir, jangan kaget gitu ya. Kenapa nanti di pendaftar itu pendaftarnya hanya 100 padahal kemarin itu di PMB lama ada 120. Pastikan dulu bahwa 20 Camaba tersebut apakah sudah pilih jalur masuk atau belum. Gitu. Kalau memang sudah pilih jalur masuk, ya seharusnya akan termigrasikan. Tapi kalau belum pilih jalur masuk, belum pilih prodi, belum bayar formulir, ya pasti masuknya akan ke menu registrasi akun. Kalau minimal pilih jalur masuk dan prodi gitu ya. Kalau biaya formulir nanti setelah mereka masuk ke menu pendaftar, mereka bisa melakukan pembiayaan atau pembayaran formulir di aplikasi PMB yang baru. Gitu. Jadi dipastikan dulu. Makanya kami berikan waktu untuk proses perbandingan data. Kurang lebih seperti itu. Kemudian data apa lagi sih yang dimigrasikan yaitu bank soal. Ini sering menjadi pertanyaan. Apakah bank soal dimigrasikan atau tidak? Apakah bidang soal termigrasi atau tidak? Apakah sub bidang soal termigrasi atau tidak? Lalu apa saja data bank soal yang termigrasikan? Sebetulnya data bank soal yang dimigrasikan itu adalah semua data. Mulai dari soalnya, kemudian jawabannya, mau itu pilihan ganda gitu ya bentuk soalnya atau mungkin benar salah atau mungkin esai, itu datanya akan termigrasikan Bapak Ibu. Data soal beserta jawabannya. Karena ketika membuat bank soal kan biasanya milih ya jawabannya yang mana gitu. Ini juga akan termigrasikan termasuk juga dengan bidang dan subbidang soalnya. Tetapi di bank soal ini memang ada beberapa yang tidak bisa dimigrasikan. Sudah kami upayakan, tetapi memang karena sistemnya berbeda sehingga tidak memungkinkan dimigrasikan, yaitu gambar pada bank soal. Ketika Bapak Ibu menambahkan soal kemudian ada gambarnya, maka gambar tersebut yang tidak dapat kami migrasikan ke PMB yang baru. Sehingga sambil cross-check, Bapak Ibu unggah ulang untuk gambarnya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada data yang tidak dimigrasikan. Ada apa saja? Satu, seperti yang tadi saya sebutkan, gambar pada bank soal. Gambar pada bank soal di sini memang belum dapat kami migrasikan karena sistem yang berbeda. Tapi kami rasa dengan banyak data yang sudah tadi dapat dimigrasikan, Bapak Ibu perlu menambahkan gambar pada bank soal saja. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian paket soal. Di PMB yang lama itu kan harus membuat paket soal. Nah, paket soal di sini di PMB yang baru sistemnya berubah jadi per jadwal. Jadi paket soalnya ini dibuat per jadwal penerimaan sehingga paket soalnya tidak dapat kami migrasikan. Gitu. Ini ada hal-hal yang memang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwa apa saja yang tidak dimigrasikan, tapi ketika pelatihan pun biasanya kami ingatkan kembali bahwa ada beberapa hal yang tidak termigrasi sehingga perlu disetting ulang. Apalagi yang tidak termigrasikan yaitu nilai hasil ujian. Untuk nilai Camaba yang sudah mengerjakan itu tidak dapat dimigrasikan. Tetapi kalau memang statusnya sudah lulus, nanti pun di Sivitas PMB yang baru statusnya akan lulus juga. Jadi tidak perlu khawatir. Dan juga ada dua data lagi yang tidak dapat dimigrasikan yaitu pola ID PMB dan juga pola NIM. Kalau sebelumnya kan ID PMB itu
memang bisa disesuaikan gitu ya, cukup statis di PMB yang lama, tetapi satu angkatan semua jalur masuk, semua jadwal ID-nya tuh urutannya selalu sama, polanya selalu sama gitu ya, pola ID PMB. Misalkan PMB 25010101 misalkan seperti itu, terdiri dari kode statis PMB, kemudian tahun 2025, gelombang dan nomor urut. Lalu gelombang 2 cuman bisa berubah di 01 menjadi 02 saja. Tapi kalau sekarang pindah gelombang itu bisa pindah pola ID PMB, berubah ID PMB-nya. Misalkan yang gelombang satu itu ID-nya mau gelombang 1250005 misalkan gitu ya. Tapi di gelombang 2 mau diganti nih jadi gelombang 225020001 misalkan gitu. Itu memungkinkan kalau sekarang di PMB yang baru, Sivitas PMB baru. Sehingga dari Sivitas PMB lama, pola ID PMB tidak dapat kami migrasikan karena memang sistemnya berubah dan juga polanya berubah juga, sehingga Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan kembali secara dinamis jauh lebih mudah gitu ya, dan juga agar menjadi pembeda antara pendaftar gelombang satu dan gelombang 2 antar pendaftar di jalur masuk A gelombang satu ke jalur masuk B di gelombang 2 itu dapat dibuat unik ID PMB-nya. Jadi lebih fleksibel lagi di PMB baru ini, sehingga di data PMB lama belum dapat kami migrasikan gitu. Tapi tidak perlu khawatir juga karena Bapak Ibu kembali lagi ketika pelatihan nanti akan kami beritahu caranya dan arahkan. Oh ini jalur masuknya masih berjalan, silahkan disetting lagi untuk gelombang atau ID PMB-nya gitu. Dan juga yang terakhir yang tidak kami migrasikan itu adalah Polanim Bapak Ibu. Polanim juga kan kalau sebelumnya ini terbatas gitu ya, bahwa yang bisa disesuaikan itu biasanya dari tahun, kode prodi, nomor urut, kemudian jenjang atau jenis masuknya, pindahan kah dan lain sebagainya. Kalau sekarang di PMB yang baru itu jauh lebih fleksibel lagi dan menggunakan kata kunci. Jadi misalkan mengandung lokasi kampus, barangkali kampusnya lebih dari satu lokasi gitu ya, dan memang mahasiswanya nanti kuliah di kampus tertentu gitu. Nah, ini bisa disesuaikan. Jadi nanti itu bisa disesuaikan bahwa NIM-nya yang didapatkan itu berdasarkan kode kampus tertentu. Kemudian berdasarkan juga hal-hal lain seperti em, jalur masuk gitu ya. Di jalur masuknya itu misalkan ada yang pindahan, ada yang reguler, ada yang keep kuliah, dan jalur masuk tersebut menjadi pembeda di dalam NIM misalkan atau NPM. Maka itu juga kalau sekarang memungkinkan. Kurang lebih seperti itu. Pola NIM juga untuk ganjil genap itu juga memungkinkan. Jadi akan ada banyak sekali eh, skema pola NIM yang memungkinkan oleh Bapak dan Ibu untuk bisa disesuaikan. Nanti ketika pelatihan akan kami jelaskan bagaimana proses atau cara settingnya. Ini juga akan sangat mudah juga, tidak terlalu sulit, tapi memang harus disetting ulang. Gitu. Nah, ini ada catatan penting yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu di kampus gitu ya. Semoga ini bisa membantu juga karena di aplikasi PMB yang baru ini menjadi pengembangan atau jawaban-jawaban sebetulnya dari PMB yang lama perlahan kami upgrade gitu ya dari PMB yang lama ke PMB yang baru. Yang pertama, ini yang sering terjadi di kampus-kampus itu mengeluh camaba yang sudah pernah mendaftar di tahun lalu ternyata akunnya itu emailnya tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena sudah dipakai, sudah pernah mendaftar sehingga tim PMB harus edit dulu di akun lamanya. Itu pun kalau masih tahu ID-nya atau Camaba harus buat email baru dan seterusnya. Tetapi kabar baiknya di PMB yang baru ini akun Camaba itu bisa digunakan berulang karena sistemnya itu sekarang buat akun dulu, setelah buat akun barulah nanti memilih jalur masuk. Ternyata di gelombang satu gagal, ya maka nanti ketika mendaftar lagi di gelombang dua akunnya masih sama, tinggal pilih jurusan saja. Gitu. Apakah ini termigrasi? Ini juga termigrasi, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, alamat email, akun semua akan termigrasikan dan masih bisa digunakan. Nah, di sini juga ada notes yang kedua, tadi sempat saya jelaskan juga bahwa Camaba yang sudah mendaftar pada PMB lama, tetapi belum bayar formulir, maka masuknya ini pada menu registrasi. Registrasi akun. Jadi dianggap baru buat akun saja, karena memang belum bayar, gitu. Tapi kalau misalkan sudah bayar, sudah pilih jalur masuk dan lain-lain, maka nanti akan masuk ke menu pendaftar.
Seperti itu. Dan juga kalau sekarang status Camaba itu terbagi ke dalam tiga Bapak Ibu, yaitu pendaftar, lulus, dan juga daftar ulang. Kalau pendaftar berarti Camabanya itu baru memilih jalur masuk dan membayar biaya formulir. Jadi selama proses nanti seleksinya misalkan ada tes tulis, ada wawancara, ada tes kesehatan, maka statusnya ini akan tetap menjadi pendaftar, tidak akan berubah gitu. Tetapi kalau misalkan semua rangkaiannya ini sudah diproses, tim admin sudah memproses kelulusan, dinyatakan diterima di kampus, maka statusnya nanti akan berubah menjadi lulus. Dan setelah status ini lulus, nanti tim keuangan atau mungkin tim PMB dapat melakukan penagihan biaya registrasi atau biaya awal. Nah, di status lulus ini akan berubah menjadi registrasi atau bisa juga eh, bisa menagihkan pembayaran dan nanti Camaba bisa melakukan pembayaran. Kalau misalkan sudah melakukan pembayaran, sudah mendapatkan NIM, maka data di PMB-nya ini akan berubah menjadi daftar ulang. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika nanti data setelah dimigrasikan. Tiga status ini yang menentukan, yang memberikan informasi bahwa di PMB lamanya itu kondisinya seperti apa. Baru pendaftar, Bapak Ibu bisa cek, oh kalau baru pendaftar berarti camabaknya ini sudah bayar formulir, sudah pilih jalur masuk, tetapi rangkaiannya belum selesai. Mungkin di kampus ada tes tulis, ada wawancara, nah baru selesai tes tulis, wawancaranya belum, maka statusnya masih pendaftar. Begitu juga kalau misalkan sudah dinyatakan lulus tapi belum dapat NIM, maka akan masuknya ke status lulus. Sudah dapat NIM, sudah ada tagihan dan sudah bayar, nilai datanya sudah ada di akademik, tapi data PMB-nya masih ada, statusnya apa? Seharusnya daftar ulang. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gambaran migrasi. Jadi saya ulangi lagi bahwa di awal itu akan diinformasikan terlebih dahulu bahwa kampus akan dimigrasikan di tanggal berapa. Kemudian nanti data apa saja yang dimigrasikan seperti yang tadi dijelaskan. Lalu setelah itu ada pelatihan. Kami juga memberikan waktu kepada kampus untuk melakukan pengecekan atau perbandingan data gitu ya. Tetapi kalau misalkan dirasa sudah oke, nanti kami bantu tutup aplikasi lamanya dan Bapak Ibu sudah sepenuhnya bisa beralih ke aplikasi Sivitas PMB yang baru. Dari saya seperti itu, Mbak Anggi. Mungkin barangkali ada tanggapan atau tambahan dari Mbak Anggi. Silahkan. Sebelumnya terima Oke, kasih. siap. Baik, terima kasih banyak juga Mas Iqbal untuk penjelasannya ya. Tadi udah diinfoin sama Mas Iqbal gitu, apa aja sih data yang harus disiapin, apa aja yang perlu dimigrasiin gitu kan. Nanti itu sudah dijelaskan, nanti akan ada tim technical support kami yang sedia siap untuk bisa membantu Bapak dan Ibu dalam proses migrasi dari portal PMB lama ke portal PMB baru atau Sivitas PMB ini. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup kegiatan sosialisasi di hari ini, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin seputar eh, portal PMB ini boleh? Oke, ini ada dari Pak Subagio. Silakan Pak, boleh langsung open mic aja. Baik, terima kasih banyak Mbak Anggi atas kesempatannya. Eh, Sebetulnya banyak pertanyaan tadi ya, tapi sudah terjawab dari presentasi Mas Naufal, Mbak Ima, sama Mas Iqbal. Pertanyaannya satu saja, mungkin Mas Naufal nanti ya yang menjawab atau Mas Iqbal. Terkait data mahasiswa yang dari misalnya dari D3, dia daftar D3, terus nanti setelah lulus melanjutkan ke D4. Nah, itu seperti apa? Begitu juga yang dari D4 dia melanjutkan ke profesi. Kan artinya pada saat dia mendaftar ke D4 dia PMB baru. Terus yang dari D4 ke profesi dia juga PMB baru. Nah, data yang lamanya seperti apa? Mungkin itu aja sih. Terima kasih banyak Mbak Anggi. Iya, terima kasih banyak Pak Subagio untuk pertanyaannya. Mungkin boleh bantu dijawab langsung oleh Mas Iqbal. Silakan Mas. Oke, siap. Tadi pertanyaannya eh, terkait dengan mahasiswa yang masih melanjutkan pendidikannya di kampus yang sama gitu ya. Bagaimana misalkan kampus membuka prodi D3, membuka prodi S1 atau D4 dan juga membuka prodi profesi gitu ya. Apakah mahasiswa tersebut harus mendaftar lagi di PMB dan bagaimana prosesnya? Sebetulnya untuk mahasiswa yang sudah lulus gitu ya, nanti bisa mendaftar lagi di PMB. Jadi masih sama seperti mahasiswa baru lainnya karena statusnya pun kan
sebagai peserta didik baru, kecuali mungkin yang melanjutkan itu nanti ada konversi menjadi RPL dan seterusnya gitu ya. Nah, mendaftarnya bagaimana? Itu bisa sama seperti Camaba lain yang baru gitu ya, dengan menambahkan akun dan lain sebagainya. Tapi di PMB baru kami juga ada fitur untuk mendaftar menggunakan NIM atau NPM khusus untuk alumni atau lulusan di kampus tersebut. Itu jadi kalau memang kampus memperbolehkan daftar pakai NIM, nanti bisa diaktifkan fitur tersebut dan calon mahasiswa atau alumni tersebut bisa daftar menggunakan NPM atau NIM. Jadi nanti formulirnya itu sudah otomatis terisi gitu ya, dan nanti tinggal memilih jalur masuk saja. Untuk biodata-biodata juga beberapa ada yang update ke Sivitas PMB-nya, jadi tidak perlu melengkapi lagi biodatanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Iqbal. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Iqbal dan juga pertanyaannya Pak Subagio. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan dari Bapak Ibu kampus lainnya boleh? Ada dari Undip, ada dari Polbang Tanboa, ada dari STT Raden Wijaya, STT Mandala. Boleh nanti langsung aja open mic gitu ya biar tanyanya enak, atau mau tulis dulu di kolom chat live Zoom boleh juga. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi gitu ya, karena mungkin tadi semuanya sudah terjawab gitu ya dari penjelasan Mbak Ima, Mas Naufal, dan juga Mas Iqbal. Ya, oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Novi. Apakah ada penerimaan melalui jalur RPL nantinya atau kita buat aturannya di PMB? Boleh bantu dijawab Mas Iqbal, silahkan. Bagaimana Mbak? Mohon maaf. Apakah ada penerimaan melalui jalur RPL Aduh. atau buat aturan PMB? Oke. Eh, untuk jalur masuk, mohon maaf. Untuk jalur masuk sendiri, Bapak Ibu nanti ini kembali kepada kampus kebijakannya. Jadi, apakah jalur masuknya ini mau dibuat khusus, misalkan RPL, atau mungkin jalur masuknya itu mau disamakan dengan camaba lain reguler gitu. Itu kembali kepada kampus. Jalur masuknya kembali kepada kebutuhan kampus gitu. Tetapi di PMB yang baru ini nanti ketika membuat jalur masuk, misalkan Ibu membuat jalur masuk khusus eh, reguler RPL misalkan. Nah, nanti itu bisa ditentukan bahwa ketika ada camaba yang mendaftar pada fitur tersebut, otomatis setelah lulus dan registrasi, status awalnya ini menjadi RPL. Jadi bukan peserta didik baru, tetapi RPL. Gitu. Jadi kembali lagi, ketika jalur masuknya dibuat khusus untuk RPL, maka nanti outputnya pun status awalnya bisa RPL juga, bisa ditentukan. Tapi kalau nama-namanya atau mungkin jalur-jalurnya tersendiri, itu kembali kepada kebijakan yang ada di kampus, mau dibuat seperti apa. Seperti itu mungkin. Oke, oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal untuk jawabannya dan pertanyaannya dari Bu Novi. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup live Zoom-nya. Boleh? Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan untuk sosialisasi di hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak juga untuk tim-tim Suteki Matahari yang sudah bergabung. Ada Mbak Ima, Mas Iqbal, dan juga Mas Naufal. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sosialisasi hari ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mas Iqbal ya Bapak dan Ibu, kenapa kita agendakan sosialisasi gitu ya. Kalau menurut bahasa Sunda tuh biar gak ruas, biar gak kaget gitu ya Bapak dan Ibu. Kenapa nanti dipindahin gitu ya ke portal PMB baru, ke Sivitas PMB baru gitu. Karena apa? Karena kita punya alasannya gitu ya. Karena di Sivitas PMB baru ini dari penyedia sistem gitu ya, dari kami itu dari fitur-fitur manfaat fungsinya itu lebih terupdate gitu ya, dan sayang sekali kalau Bapak dan Ibu tidak segera pindah untuk ke portal Sivitas PMB yang terbaru. Mungkin nanti untuk selanjutnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh
Mas Iqbal bahwa kampus-kampus yang sudah masuk ke Zoom hari ini akan masuk ke antrian kita untuk bisa nanti ada sosialisasi atau ada pelatihan mungkin ya. Nanti langsung ke pelatihan intinya mengenai portal PMB baru dan nanti akan ada surat juga mungkin ya, surat resmi yang akan menginformasikan bahwa ada proses migrasi dari portal PMB lama ke portal PMB baru yang mungkin nanti akan disampaikan oleh tim relation atau mungkin dari tim technical supportnya yang akan menyampaikan langsung mengenai proses migrasi PMB lama ke PMB baru. Mungkin Bapak dan Ibu jika kalau ada pertanyaan tambahan di luar dari hal ini boleh nanti langsung disampaikan langsung boleh ke saya atau ke tim relation Suteki materi yang lain atau bisa juga langsung disampaikan ke tim technical support kami. Kami harap dengan adanya pembaharuan sistem dari Suteki Matair bisa membawa perubahan baik juga untuk kampus Bapak dan Ibu dan nanti kita bisa pindah ya ke PMB yang baru dan di sistem yang baru ini seperti yang sudah disampaikan dapat membawa perubahan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dan untuk waktunya di hari ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti untuk rekamannya akan di-share ya Bapak dan Ibu. Serta materinya juga akan di-share. Nanti boleh diisi terlebih dahulu presensi yang sudah di-share oleh tim kami di kolom chat live Zoom. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mari.